Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Jadi pada video kali ini yaitu gue akan mindahin ikan-ikan yang tadinya ini ada di akuarium, guys. Karena kolam-kolam pembesaran untuk indukan udah siap dan sudah jadi, dan airnya pun sudah bagus. Jadi ini waktu yang tepat buat gue pindahin ke kolam pembesaran. Jadi buat para breeder itu kita harus mempersiapkan calon-calon indukan kita agar supaya siklusnya itu tidak terputus, guys. Jadi kita harus mempersiapkan gitu. Karena banyak juga komentar-komentar. Jadi ada yang bertanya, "Bang, ini ikan sudah 5 kali proven, sudah 10 kali proven, sudah 3 kali proven, kok nggak bertelur lagi ya?" gitu. Jadi setiap betina itu berbeda-beda gitu. Ada yang 3 kali proven, ada yang 10 kali proven, ada yang bisa 15 kali proven, dia terus-terusan bertelur. Tapi dia akan menemukan fase dimana telur itu akan habis gitu, guys. Nah, ini catatan buat kita. Terus bagaimana agar siklusnya tidak terputus? Oleh karena itu kita harus mempersiapkan indukan yang sudah menggendong telur gitu. Jadi buat temen-temen dan gue itu biasanya ketika menemukan hal seperti itu, ketika menemukan problem seperti itu, ini ikan kok sudah 5 kali proven, sudah 5 kali bertelur, kok nggak mau bertelur lagi ya gitu. Dan kita lihat biasanya di situ dia sudah habis telurnya, guys gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Di situ gue biasanya itu mengganti betinanya dengan betina yang sudah siap bertelur lagi gitu. Jadi siklusnya itu tidak terputus gitu. Kita jodohkan lagi dengan betina yang baru. Nah, nanti nggak lama dia akan bertelur lagi. Nah, indukan atau betina yang telurnya sudah habis itu kita angkat, kita istirahatkan terlebih dahulu, kita kasih pakan yang banyak, kita kasih pakan yang berprotein tinggi. Itu nanti dalam hitungan bulan dia akan menggendong telur lagi. Nah, disitulah ketika dia sudah menggendong telur lagi, baru bisa kita breeding lagi, guys. Seperti itu. Jadi banyak sih memang problem-problem yang kita temukan ketika kita breeding cana gitu, cana asiatica, cana pulcra, dan cana yang lainnya gitu. Jadi di sini gue selalu berusaha membagi tips kepada teman-teman yang menemukan problem-problem itu gitu. Dan juga makanya di sini sebenarnya ini udah ada ikan yang berumur 8 bulan, ada yang berumur 7 bulan, ada yang berumur 5 bulan gitu. Karena ini ikan gue campur, guys gitu. Jadi ini sisaan-sisaan pada batch pertama, kedua, dan ketiga. Ada yang dari indukan yang berbeda juga. Dan ini teman-temannya sebenarnya sudah laku terjual. Jadi ini ikan sisaan-sisaan yang pada akhirnya gue keep, gue taruh di akuarium untuk persiapan indukan gitu, guys. Jadi ini gue bakal taruh di kolam pembesaran terlebih dahulu, biar supaya dia lebih besar lagi, mencapai ukuran 20 up, 23-25 cm, dan juga biar umurnya ini mencapai 1 tahun lebih, guys. Nah, kita lihat seperti ikan yang satu ini adalah labelnya RS ya. Nah, ini prediksi gue ini adalah female, guys. Nah, bisa kita lihat dia memiliki jarak pada lubang dan pangkal sirip. Ini memang tidak terlalu kelihatan, tapi ini ada jaraknya, guys. Nah, ini adalah female dan sebenarnya dia sudah menggendong telur gitu, tapi telurnya itu tidak terlalu banyak gitu. Dan gue juga ada ikan yang sudah proven di size 12-13 cm gitu. Dan bisa lo lihat di konten gue yang udah pernah gue upload. Di situ kekurangannya yang pertama, dia akan bertelur sangat sedikit gitu, guys. Jadi sayang banget, capeknya sama, perawatannya sama, tapi nanti anakannya sedikit gitu. Dan juga itu biasanya dia akan lebih sering berantem daripada kawinnya gitu. Makanya
kita besarin lagi aja, kita gedein lagi aja gitu. Kita gedein sampai dia benar-benar mencapai gonatnya matang. Nah, ketika gonat matang itu akan menjadi kemudahan buat kita. Nah, di sini akan gue pisah mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jadi nanti di kolamnya juga akan gue pisah, guys, gitu. Sebelah kiri nanti yang lebih besar dan yang sebelah kanan yang kecil-kecil gitu. Dan ini juga nggak memakan waktu lama, paling hanya 3 bulan 4 bulan di kolam. Dan gue lihat apabila dia sudah mencapai size 20, 23 atau 25 cm itu bakal gue angkat gitu. Dan jika betina pasti dia udah gendong telur. Nah, disitulah mana ya gue lihat ikan-ikan proven gue yang sedang berhenti bertelur. Nah, disitulah gue ganti betinanya dengan ikan ini yang sudah siap bertelur, guys. Jadi seperti itu. Dan total ini ikan kurang lebih ada 38 ekor gitu. Jadi ini campur-campur, guys. Ada RS, ada RSWS, dan juga ada WS Pure. Dan buat temen-temen yang masih bingung cara membedakan jantan dan betina, bisa lihat di konten gue yang sebelumnya. Di situ ada tips cara membedakan mana jantan dan betina gitu, guys. Jadi kita kenali dulu ciri-cirinya, kenali mana jantan dan betina gitu. Memang terkadang kita juga menemukan problem gitu. Ada yang yang dikiranya jantan ternyata betina, ada yang dikira betina ternyata jantan begitu. Tapi ketika kita sering melihat mana jantan dan betina, dan kita nanti paham akan gelagat mana jantan dan betina seperti itu. Oleh karena itu kita seringin aja terus belajar membedakan jantan dan betina. Nanti kita akan paham dengan sendirinya seperti itu, guys. Dan juga ada pertanyaan biasanya tuh, Bang, di size berapa Cana Asiatica itu udah bisa dikawinin gitu kan. Di konten gua yang di size 12-13 itu dengan pengalaman itu dia sudah berumur 8 bulan gitu. Memang sudah bisa di size 8 bulan, 9 bulan itu sudah bisa untuk dikawinkan gitu. Tapi tadilah kekurangan-kekurangan yang udah gue paparkan. Jadi buat teman-teman yang mau breeding, silahkan aja di size segini sebenarnya udah bisa gitu. Tapi lebih dianjurin lagi, lebih bagusnya itu di umur 1 tahun up gitu, di size 20 sampai 25 itu udah paling enak, guys, untuk dikawinin. Nah, contoh ikan ini WS Pure. Nah, ini female, guys. Ini bisa kita lihat meskipun meskipun tidak terlalu jelas, itu kelihatan gitu bahwa itu female seperti itu. Jadi nanti kalau udah diseringin pasti cepet kok bisa mana membedakan jantan dan betina gitu. Oke, setelah gue pisah, yang kiri itu lebih besar dan yang kanan yang masih agak kecil-kecil. Nah, selanjutnya gue akan masukkan ikan-ikan ini ke kolam pembesaran, guys. Nah, bisa kita lihat ini sudah dalam aklimasi terlebih dahulu. Jadi kita aklimasi terlebih dahulu sebelum kita lepas ke kolam pembesaran. Ini yang size kecil-kecilnya di sini di kolam sebelah kanan. Setelah diaklimasi beberapa menit, lalu tuangkanlah ke dalam kolam pembesaran ini gitu, guys. Nah, jadi ketika kita taruh di kolam atau wadah yang semakin besar, maka pertumbuhannya pun akan semakin cepat. Beda ketika kita merawat ikan yang atau cana lainnya itu di dalam akuarium gitu. Itu memakan pertumbuhan waktu yang sangat lama gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kolam nganggur, yang punya kolam tidak terpakai, silahkan gunakan kolam tersebut untuk media pembesaran seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini juga ada tanaman-tanaman eceng gondok, atau juga bisa menggunakan apu-apu atau tanaman ganggang lainnya. Dan itu bagus banget tanaman-tanaman itu untuk air gitu, guys. Ketika air bagus dan ikan pun akan sehat seperti itu.
Nah, dan sekarang ini adalah ikan yang size-nya sudah lumayan besar guys. Ini di kolam sebelah kiri, beda dengan yang tadi, itu ada di sebelah kanan dan ini di kolam sebelah kiri. Jadi kita taruh sini guys, gitu. Setelah diaklimasi, kita lepaskan, biarkan dia besar di kolam ini. Nanti setelah 3 bulan, 4 bulan, baru kita angkat persiapan untuk indukan, seperti itu. Nah, dan juga jangan lupa ketika kita naruh cana atau ikan gabus di dalam kolam, kita harus persiapkan tutupnya guys. Nah, di sini gua menggunakan jaring sebagai penutupnya gitu. Dan kalian juga jangan lupa dibikin penutupnya menggunakan jaring seperti ini guys gitu. Kita gunakan jaring seperti ini yang lubangnya itu lebih kecil daripada badannya, terus supaya dia nanti lompat itu tidak kemana-mana, tetap di kolam itu gitu. Jangan sampai nanti dia lompat ke luar, kalau tidak ketahuan nanti bisa mati guys, seperti itu. Dan ini juga ada kolam-kolam yang sedang dalam proses pembikinan, masih proses. Ya, semoga secepatnya nanti ini juga akan diisi baby cana lainnya, karena yang lainnya juga sudah ada yang menetas lagi, sudah ada yang mulai besar lagi. Jadi nanti gue bakal taruh di kolam pembesaran ini guys, seperti itu. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.